Oke, jadi, ada PR ya minggu lalu ya tentang, tentang, diagram fasa dan sekarang silakan dikerjakan walau waktunya sampai hari Minggu ini ya, hari Minggu, sehingga kalian dapat gambaran, tentang, ujian-ujian gitu ya. Biasanya memang banyaknya, ujian, di bahan konstruksi, hitungan sebenarnya tidak terlalu jelimet seperti apa ya, seperti persamaan diferensial gitu ya atau persamaan analitik lainnya, tapi memang kita harus jeli menggunakan rumus dan mengaplikasikan rumus. Baik, nah sekarang kita masuk ke transformasi fasa ya. Jadi seperti yang saya uh, ceritakan waktu minggu lalu ya, sebelumnya kan kita udah belajar diagram fasa ya. Nah, diagram fasa ini sebenarnya ini hanya pada saat kesetimbangan, ya. Kesetimbangan artinya kalau prosesnya dilakukan sampai dapat kesetimbangan atau ketika memang dipanaskan sekali gitu ya. Saya juga bercerita bahwa kalau di laboratorium, di penelitian itu kalau kita ingin tahu titik saat dia diagram fasa seperti yang kita gambar-gambar minggu lalu, itu caranya kita harus buat paduan dengan komposisi tersebut, kemudian kita simpan di temperatur tersebut dalam waktu yang lama, kadang bisa sehari, kadang bisa 2 hari ya, kadang bisa 12 jam, kadang 24 jam, kadang 48 jam, tergantung kita yakin. Nah, setelah itu kemudian kita sorry, masih suara saya kedengeran ya? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Lalu kita uh, lepas si sampelnya, kemudian kita dinginkan secara kejut, masukkan ke dalam pasir sehingga fasanya itu masih terpreserve ya atau terabadikan gitu ya. Baru kita bisa lihat fasanya. Namun pada kenyataannya kita apalagi saat pemrosesan suatu pabrik itu dituntut. Oke, silakan di mute ya. Suatu pabrik dituntut untuk memproses logam dengan kapasitas tertentu per harinya ya. Misalkan pabriknya harus sekian juta ton per tahun, berarti per tahunnya per harinya harus cukup banyak. Sebentar, tadi kayak ada suara-suara ya? Siapa ya? Oke, nah jadi seperti itu sehingga kita pada kenyataannya kita perlu ada yang keseimbangan bukan jadi bagian lagi, bukan jadi sulit untuk dilakukan gitu. Sehingga kalau pada kenyataannya ketika memang harus cepat, maka yang kita lakukan yang harus kita pelajari juga adalah transformasi fasa. Oke, nah jadi kemudian sifat mekanik bahan itu tergantung dari struktur mikronya ya, karakteristik dari struktur mikronya. Dan struktur mikro bisa diubah dengan transformasi fasa. Jadi kan kita tahu kalau sifat mekanik bahan ini bergantung dari struktur mikro ya. Mau misalkan butirnya kalau kecil, dia jadi lebih kuat gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita tarik misalnya ya, struktur mikronya jadi memanjang, dia juga jadi lebih kuat gitu ya. Nah, selain dengan cara cold drawing gitu ya, penarikan dengan rolling gitu ya, struktur mikropaduan juga kita bisa ubah dengan namanya transformasi fasa. Ya, apa itu transformasi fasa? Transformasi fasa adalah perubahan jumlah ya atau karakter fasa-fasa dalam suatu bahan akibat pemanasan ya, dan kemudian terbentuk lebih dari satu fasa baru dengan sifat fisik, kimia, dan struktur yang tidak sama dengan fasa induk. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ketika dia berubah fasa dari satu fasa ke fasa yang lain, maka perlu waktu, ya, perlu kinetika di situ.
Nah, kinetika yang paling penting, yang sering dipakai dalam transformasi suatu bahan, itu kita sebut adalah laju transformasi. Kan sebenarnya bisa ya pakai K gitu ya, bisa pakai konstanta laju reaksi, misalnya kalau yang kalian tahu. Tapi di sini yang dipakai adalah biasanya adalah namanya adalah laju transformasi, di mana laju transformasi adalah 1/T setengah, dan T setengah adalah waktu untuk mencapai transformasi, gitu ya. Mungkin kita bisa lihat di diagram transformasi isotermal paduan besi karbon. Ya, kalian ingat dari minggu lalu saya suka wanti-wanti kalau di bagian apa sih? Gini ya kalau nggak salah ya, saya lupa gitu ya. Di bagian di titik ini ya, misalkan ini alfa, ini gamma, terus ini alfa tambah gamma tambah L gitu kan. Di titik ini ingat di 0,76% karbon. Kemudian pada temperatur 727 derajat Celcius terjadi reaksi eutektoid. Ya, ingat ya? Nah, jadi makanya dihafalkan pada temperatur 727 derajat Celcius, kemudian pada 0,76% karbon itu terjadi reaksi eutektoid, di mana reaksi eutektoid itu adalah perubahan dari gamma. Kalau kita dinginkan, dia akan berubah jadi alfa dan cemented F3C. Dan kalau kita panaskan lagi, dia akan kembali menjadi gamma austenite, ya. Dan struktur ini disebut dengan struktur eutektoid atau kita sebut dengan perlit. Katanya karena dia bentuknya berkilau-kilau seperti pearl, seperti mutiara gitu ya. Nah, jadi di sini pada komposisi ini dia terjadi perubahan titik eutektoid. Kalau misalnya kemudian kemarin minggu lalu ada juga kalau misalnya kita tambahkan paduan yang lain, misalkan tambahkan nikel, tambahkan molybdenum atau tambahkan yang lain ya, nanti yang berubah adalah persentase yang berubah adalah titik ini yang bergeser. Temperatur eutektoidnya bergeser, kemudian persentase karbonnya bergeser ya. Ada grafiknya yang kemarin kita lihat di halaman terakhir di slide tentang diagram fasa. Oke, nah ini kalau kita lihat dalam waktu, jadi pada temperatur 727, ini entah kapan. Kalau kita lihat temperatur waktunya, ini dalam skala logaritmik ya. Ini 1, 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, mungkin sana jauh sekali ya. Jadi mungkin proyeksi ini terjadi kalau kita biarkan dalam cukup lama. Seperti misalnya yang saya lakukan kalau di penelitian itu bisa saya panaskan sampai 24 jam atau mungkin 48 jam untuk memastikan reaksi ini fully terjadi secara kinetika. Karena padat itu jauh beda sama cair ya, atau misalkan gas. Kalau Anda reaksikan gas CO sama H2 itu langsung dalam hitungan detik pun langsung bekerja karena molekul-molekulnya berdifusi sangat cepat kalau gas gitu ya. Sementara kalau padatan nanti kalian kalau di tingkat 3 ya, belajar peristiwa perpindahan, mengenal tentang konsep difusi padat ini relatif lambat sebenarnya sangat lambat dibandingkan dengan difusi di fasa gas. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah namanya untuk mempercepat reaksi tersebut, kita namakan namanya adalah supercooling. Atau lain adalah undercooling. Ya. Apa yang dimaksud dengan supercooling atau undercooling memang tidak diajarkan di sini, namun alih-alih kita melakukan transformasi pada titik transformasinya secara diagram fasa, kita lakukannya lebih bawah dari titiknya. Jadi daripada kita mengerjakan 2727, maka kita turunkan temperaturnya. Jadi untuk memastikan agar dia lebih cepat terjadi transformasi. Misalnya ini di 675 derajat Celcius ya. Jadi daripada kita melakukan di 727, kita lakukan di 727 di
727. Nah, ini kita mulai di sini. Kalau ini grafiknya adalah seperti ini. Jadi dari mungkin ini kalian baca secara logaritmik ya. Jadi secara logaritmik ini misalkan sekitar berapa nih? Sekitar mungkin 0,2 mulai dari 2 detik awalnya, dia berakhirnya di sini. Gitu ya. Di sini untuk mengetahui caranya. Mungkin kalian ada yang sudah pernah baca, sudah pernah belajar tentang cara mengukur logaritmik? Ya, silakan ya dicoba dilihat ya. Jadi mungkin sini sekitar 3 kali 10 pangkat 2. Kalau perlu kalian lihat cari skala logaritmik ya seperti apa ya. Jadi kan ini 1000, ini 100, ini 1000. Jadi mungkin ini sekitar 3 kali 10 pangkat 2 gitu. Dari sini logaritmiknya. Oke. Nah, ini misalkan jadi sekitar mungkin 300 atau 400 detik. Jadi lumayan cepat. Jadi dari yang lama tadi, yang tadi saya bilang sampai berjam-jam, itu bisa turun jadi 400 detik. Kalau kita turunkan lagi, lebih lagi, maka dia driving force untuk terjadinya transformasi fase akan jauh lebih tinggi. Misalnya kalau kita dinginkan sampai 600 derajat, itu dia langsung berubah transformasi dalam kurang dari 10 detik. Gitu ya. Nah, namun jadi kalau gitu bisa dong Bu, saya cepetin aja dingin. Nah, betul bisa ya. Namun ternyata ketika kita dinginkan relatif lama dan relatif ketika kita dinginkan sangat cepat, ternyata fasa yang terjadi itu berubah. Ya, ada transformasi berubah yang kadang-kadang tidak ada di diagram fasa tersebut. Gitu ya. Nah, jadi seperti apa? Nah, ini namanya diagram transformasi isotermal. Ini kan persentase per lit ya, persentase per litnya. Jadi misalkan ini kayak konversi 0 sampai konversi 100 lah gitu ya, kira-kira ya. Karena ini kan dia pengen jadi per lit. Kemudian dihitunglah waktu saat dia 50%. Nah, ini. Ini adalah namanya T setengah. Gitu ya. Ini juga namanya adalah T setengah. Nah, laju transformasi disebut adalah 1 dibagi T setengah ini. Gitu ya. Nah, kemudian dari grafik ini saya ambil waktunya saya ambil satu ya. Dari satu titik ini saya ambil waktu saat dia, mungkin saya ganti warnanya ya biar enaknya ya. Nah, di T ini saya ambil waktu saat ini mulai, ya ini mulai. Oke. Saat mulai setengah, ini saat completion ya atau selesai. Ya, ini juga sama. Saya ambil satu titik, ini saat tengah sama saat completion. Ini juga sama, saya ambil satu titik, ini setengah dan waktu saat completion pada temperatur yang berbeda. Ya, kalau saya alurkan grafik ini pada berbagai temperatur, maka saya akan dapat 3 titik yang cukup banyak. Gitu ya. Nah, kemudian 3 titik ini dialurkan menjadi diagram namanya adalah TTT diagram ya. Nah, jadi ini namanya TTT diagram plot atau time temperature and transformation plot. Ya, di sini jadi saya kasih contoh lagi. Jadi misalkan saat dia transformasinya pada 675 derajat Celcius, kemudian dia di titik sini ya, transformasi mulai. Ini saya turunkan ke bawah dengan garis yang sama dan pada temperaturnya adalah 675. Ini karena dia 675 ya di sini ya. Jadi ini adalah 675. Titik yang ini sementara waktu garis bawahnya adalah sama waktu ya, time dalam atau waktu dalam sekon dan dalam bentuk logaritmik. Ya, di sini jadi seperti ini. Nah, sehingga 3 titik ini bisa diwakili oleh 3 titik di sini. Yang warna merah adalah saat mulai transformasi, ya. Jadi saat mulai transformasi dia dari austenit jadi perlit ya. Perlit. Nah, ini saat di sini adalah masih 100% austenit atau masih 0% perlit. Jadi di titik merah ini adalah the begin curve saat 0% perlit, ya. Titik yang kedua di sini warna biru garis putus-putus, ini adalah saat transformasi perlitnya adalah 50%. Di sini. Oke. Transformasi ketiga itu titik-titik ketiga adalah saat perlit menjadi 100% atau di sini semuanya adalah perlit semua.
ya di sini. Kemudian kita lakukan pada temperatur yang lain, misalkan dari 700, kemudian 600, kemudian 615 dan sebagainya, dan kemudian dibuatlah kurva ini sehingga menjadi kurva ini. Oke, nah ini namanya adalah time temperature transformation plot. Artinya dari waktu, time atau kemudian temperatur, kita bisa lihat transformasinya. Ya, transformasinya mulai dari austenit di sebelah sini, kemudian ada kayak hidungnya di sini gitu ya, dan sampai jadi perlit. Makanya kita bisa lihat kalau dia di 600 dibanding 675, transformasinya jauh lebih cepat. Di sini dia sudah jadi perlit semua. Sementara di bagian 675 dia masih berupa austenit kalau kita lihat. Oke, grafik ini sangat penting dan menjadi dasar bagi grafik transformasi fasa. Oke, nah jadi balik lagi ke sifat-sifatnya ya. Jadi karena perlit ini dia terdiri dari alfa dan sementit ya, F3C. Jadi dari ferrit dan sementit. Nah, di sini sementit itu dia lebih keras dan rapuh karena daripada ferrit, dan di sini bahwa lebih besar dari kalau persentase karbon meningkat atau persentase Fe3C meningkat, maka tensile strength atau juga yield strength ya, kualitas luluh, kemudian Brinell hardness number juga meningkat. Sementara keuletan dan tangguh menurun. Nah, sekarang apa bedanya transformasi fasa pada temperatur relatif tinggi dengan temperatur relatif rendah untuk perlit? Nah, ternyata walaupun dari sini dari austenit ke perlit, tapi butir-butirnya berbeda. Ya, kalau di sini yang terjadi adalah nanti di sini akan terjadi perlit kasar. Apa yang disebut perlit kasar? Artinya butir-butirnya lebih besar-besar. Kenapa lebih besar-besar? Karena di sini temperaturnya relatif lebih tinggi, sehingga ketika dia udah menjadi perlit kan, berarti kan dia berubah ya jadi alfa ditambah sementit tadi ya, jadi kayak apa garis-garis itu. Kemudian lebih ada waktu bagi mereka untuk saling menyusun dengan satu sama lain gitu, makin setimbang lah gitu, masih ada waktunya, sehingga butir-butirnya adalah lebih besar gitu, lebih kasar, kita bilang coarse perlit atau perlit kasar gitu ya. Sementara di sini di temperatur yang lebih rendah, misalkan 600, di sini maka adanya adalah perlit halus. Nah, kenapa halus? Dia berupa seperti mirip-mirip layers yang tipis-tipis. Karena waktu yang dipakai untuk transformasinya ini sangat sedikit, hanya kurang dari 10 detik dibanding yang ini bisa sampai berapa nih? Lebih dari hampir 1000 detik gitu ya. Ini hanya 10 detik, sehingga sangat cepat bagi dia untuk bergerak gitu saat transformasi fasanya, dan ketika tiba-tiba udah langsung stabil di sini. Nah, jadi itu secara struktur mikro. Nah, implikasinya terhadap sifat dari bahan, perlit halus itu lebih kuat daripada perlit kasar. Alasannya ini, perlit halus lebih keras dan kuat daripada perlit kasar karena sementitnya nanti kan dia berupa halus-halus ya, lebih tipis-tipis gitu ya. Dan semakin banyak perlitnya, sementit karena dia tipis-tipis, maka dia akan memperkuat batas fasa dan memperkuat kalau ada dislokasi langsung tertahan. Ketika mulai ada slip langsung tertahan. Lebih banyak sementit yang dia menahan dari gerak-gerak slip tersebut, gitu ya, sehingga penguatannya lebih baik, gitu ya. Dan di mana di sini batas fasa adalah penghalang gerak dari dislokasi. Makin luas batas fasa, maka bahan makin tahan deformasi plastik atau bahannya menjadi keras dan kuat, gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa walaupun hanya untuk reaksi eutektoid ya, di sini kan eutektoid temperatur tuh kalau yang secara diagram fasa ya di 727 dia panjang sekali, belum nyampe ini ya, jauh kayaknya di sana.
gitu. Nah, tapi ketika kita dinginkan, misalkan kita lakukan transformasi di 675 derajat sama 600 derajat, selain dia terjadi lebih cepat, namun juga dia akan punya struktur mikro yang berbeda. Ya, semakin ke bawah sampai sini sampai perlit ini akan adalah perlit halus, sementara yang sini adalah coarse perlit atau perlit kasar. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Jadi misalkan biasanya yang kita lakukan adalah pendinginan pada temperatur tertentu. Jadi sama kita bawa temperaturnya di atas dari titik eutektoid, misalnya 750 derajat, ya, karena di 150 derajat dia stabil sebagai austenit, gitu ya. Nah, kemudian kita dinginkan secara kejut, secara quench, tapi hanya sampai misalnya 650, misalnya di sini, atau 600 berapa ya ini? Ini 650 berarti 625 misalnya ya. Nah, misalkan di sini misalnya ini 625 misalkan. Ya, langsung kita dropkan temperaturnya. Nah, kemudian maka dalam waktu 10 detik maka akan terjadi transformasi di sini. Di mana mulai dari batas fasa dia mulai terjadi eutectoid structure-nya atau perlitnya mulai terjadi eutectoid structure dan untuk menjadi perlit gitu. Nah, sementara kalau di daerah sini di sekitar 700 atau ke bawah ya, 650 di atas daerah sini, Anda bisa lihat bahwa waktunya untuk transformasi lebih lama. Sehingga selain dia terbentuk langsung, si lapisan-lapisannya ini bisa lebih besar gitu. Lapisannya bisa lebih besar. Sementara kalau misalkan yang di sini, kalau bagian bawah, karena waktunya sangat singkat, maka dia akan jadi namanya fine perlit atau perlit halus. Ya, jadi di sini penjelasannya ada di tulisan di sebelah ini. Jadi kalau ini adalah kurva A, B, C, D, maka pada temperatur sedikit di bawah eutektoid, misalkan daerah-daerah sini, laju difusinya masih cepat. Ya, sehingga difusi atomnya dia bisa bergerak cukup jauh dan lamela-lamela yang terjadi atau lapisan-lapisannya itu adalah lebih tebal, sehingga kita sebut dengan coarse perlit. Nah, sementara pada temperatur 540 berarti di bawah ya, misalnya di sini ya, maka ini adalah laju difusinya sangat lebih singkat, lebih lambat, dan lapisan alfa dan F3 yang terbentuknya adalah tipis atau disebut dengan fine perlit. Begitu ya. Jadi ini adalah kurva pelakuan panas isotermal. Hanya pada titik eutektoid. Jadi ini hanya terjadi pada titik eutektoid, yaitu pada pada persen C-nya adalah 0,76 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak pada komposisi eutektoid gitu ya. Kalau kita tidak pada eutektoid ini tentunya akan ada tergantung dari dia apakah hipereutectoid atau hipoeutektoid gitu. Misalnya ini adalah yang untuk hipereutectoid, di mana di hipereutectoid itu dia akan muncul dulu fasa proeutektoidnya, yaitu si C ya, atau C-nya adalah cemented. Oke. Ini ya. Ups. Kok jadi kepencet kayak ini. Nih ya, jadi di sini di titik cementednya. Di sini ada cemented dulu, baru sisanya austenitnya baru langsung berubah menjadi perlit. Jadi kita akan dapat fasa stabil berupa cemented, kemudian sisanya yang austenit dia berubah jadi perlit, ya. Nah, jadi misalkan ini transformasi fasa ini nggak kelihatan ya, 1,13% C, ya. Pertama dia lebih besar dari 0,76. Berarti ini adalah hipereutectoid ya. Hipereutectoid. Nah, nanti hasil transformasi lengkapnya, maka kita akan dapat perlit di sini dan ditambah yang sebelumnya terjadi adalah cemented proeutectoid. Gitu ya. Oke, sampai sini silakan ada yang mau bertanya dulu? Belum ada pertanyaan?
Oke, jadi kita belajar ternyata dalam transformasi fasa ada 2 fasa ya yang kita pelajari. Kalau dia di bawah 727 relatif panas ya, itu adalah coarse perlit atau perlit kasar. Nah, di sini saya tulis ya karena nanti kita bakal banyak nih bertemu. Oke, jadi kita sudah belajar satu ya. Yang pertama adalah kita belajar tentang perlit kasar. Kemudian yang kedua adalah pada temperatur lebih rendah lagi, sekitar 540 atau 600-an, maka akan ada perlit halus. Itu ya, itu yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga ada mikrostruktur lain yang tidak ada pada diagram fasa, tapi bisa terbentuk juga di transformasi fasa ini. Oh ya, di sebelumnya kita lihat dulu ya, ini ada perlit kasar, ini perlit halus. Jadi kalau perlit kasar ini feritnya relatif lebih lebar dibanding yang lain ya, lebih detail. Ini kan sama-sama ya, kalau kita lihat dia 10 mikrometer, 10 mikrometer. Yang terang adalah ferit, jadi ferit itu sifatnya adalah daktil. Oke, daktil, kemudian tangguh ya, ulet ya. Nah, sementara cemented itu yang adalah yang hitam ya, yang hitam itu dia adalah keras, kuat, terus menghambat dislokasi. Oke. Nah, di sini yang hitam-hitamnya ada sih ya, pasti ada batas fasanya tapi tidak terlalu dominan gitu. Kalau di sini dia liatin ini feritnya ketutupnya lumayan banyak nih ya, lebih apa ya? Lebih tersusunnya lebih dekat. Misalkan yang satu kayak wafer yang tebal-tebal, lalunya wafer yang tipis-tipis lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini dia perlit halus. Dengan demikian sifatnya lebih kuat dan keras. Oke, itu ya. Sementara yang ini perlit kasar lebih lunak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kalau misalnya saya ukur lagi, kita ukur ya di tadi titik tadi mulai awal transformasi, kemudian yang biru garis putus-putus adalah tengah-tengah transformasi, kemudian yang ini adalah final transformasi gitu ya. Nah, di sini ternyata setelah turun ke bawah, kalau kita benar-benar kita nggak lakukan di 727 tapi kita langsung kejutkan sampai 400, 300 gitu ya. Yang terjadi adalah strukturnya adalah bukan lagi perlit, jadi di bawah 540 ini, tapi strukturnya adalah bainit. Namanya adalah B atau bainit. Nah, jadi kita belajar lagi satu lagi. Mikrostruktur yang ketiga namanya adalah mikrostruktur bainit. Ya, di sini mikrostruktur bainit, kita tulis di sini ya bainit. Nah, jadi sifatnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Dan kalau kita dinginkan kejut sekali cepat gitu ya, cepat sampai sini misalnya. Misalkan saya dinginkan sampai 200 ya dalam waktu 1 detik, nah bisa nggak gitu ya. Nah, yang terjadi adalah struktur M, atau M itu disebutnya adalah martensit. Ya, di sini adalah martensit gitu. Jadi di sini langsung full biar jadi namanya adalah martensit. Nah, apa itu bainit? Bainit itu adalah transformasi konstituen mikro hasil transformasi austenit. Jadi, tapi dia tidak ada di diagram fasanya. Jadi kalau diagram fasa kan kita tahunya adanya perlit ya namanya. Tapi kalau ini adalah bainit. Apa yang membedakan bainit dengan ferit? Kalau di bainit matriks atau partikel Fe3C-nya ini berbentuk jarum atau piring-piring. Jadi kan kalau dipotong itu kayak jarum, tapi sebenarnya kalau secara 3 dimensinya dia seperti piringan-piringan. Jadi pipih-pipih dan ringan gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, kalau misalnya ini perlit halus misalnya ya.
kemudian ini satu, misalkan anggaplah ini satu butir gitu ya, jadi kan dia misalkan alternate layer gini, anggaplah yang misalkan gitu ya, ini misalnya yang merah-merah ini adalah Fe3C nya, ini adalah alfa misalnya ya, dia continue panjang, continue gitu, kayak gambar sini kan dia continue panjang selama si butirnya gitu. Nah, kalau bainit ini perlet halus ya. Kalau bainit dia bentuknya ininya seperti ini, gitu ya. Terus piring-piringannya jadi kayak apa ya? Ini misalkan ini buktinya. Jadi dia piringannya itu dia tidak continue, piringannya itu tidak continue. Jadi si tajam-tajamnya ini dia hanya berbentuk jarum tapi nggak berbentuk panjang gitu ya. Nah jadi seperti jarum. Jadi misalkan ini hanya sampai sini, udah stop gitu. Terus mulai lagi ini sampai sini, stop. Kemudian ini ada lagi ini sampai sini, ini sampai sini. Kemudian misalkan ini sampai sini, ya udah, kemudian ini sampai sini, jadi pipih. Nah sementara base-nya itu adalah matriksnya. Jadi kalau kita lihat matriksnya, matriksnya kuning kan ya. Nah jadi matriksnya ini nih si ferritnya dia kayak di sininya. Nah dia jambung juga di sini. Nah, karena ini juga ya. Nah jadi dia matriksnya ada yang dia tuh continue gitu di sini. Sementara kalau ini matriksnya benar-benar kepotong semua sama si cemented. Nah, itu. Nah, karena dia, jadi kalau di sini dilihat penjelasannya, ya. Jadi kalau kita lihat di penjelasannya, ya kalau dilihat di penjelasannya ini, maka tidak dia hanya seperti jarum dan piringan ya kayak gini, misalnya kehapus ya tadi ya. Nah dia sehingga partikel Fe3C-nya lebih kecil, kemudian matriksnya adalah continue. Jadi matriks dari ferritnya, matriks dari ferrit alfanya itu continue. Nah, akibatnya karena matriksnya continue sehingga dia masih bisa untuk sleep. Artinya dia masih bisa menyerap energi. Jadi dia masih relatif lebih duktil, sementara cementednya itu berfungsi sebagai penahan beban, sebagai penahan dislokasi. Jadi kita dapat dua dapat dua keuntungan di sini. Jadi dengan adanya matriks ferritnya, alfanya continue, ini akan jadi duktil. Sementara dengan adanya Fe3C tipis, ini adalah kuat gitu. Sehingga baja bainitik atau baja bainit dia adalah kuat dan duktil. Jadi dia kuat seperti perlit halus, tapi secara ductility dia juga bisa lebih tinggi dibandingkan perlit halus karena sifat ferritnya yang continue. Nah, sementara kalau perlit tadi, ya kalau tadi dia karena lurus full gitu ya, full. Ketika kita kasih beban ke sini, semuanya ketahan di sini sehingga cara untuk berdeformasi plastiknya jadi lebih rendah gitu. Nah, di sini untuk austenite menjadi bainit itu hanya terjadi pada temperatur ini. Jadi sekitar 215 sampai 540 derajat Celcius. Bahkan kadang kalau di border temperaturnya, transformasinya dia bisa jadi kompetitif gitu ya, bisa jadi perlit atau austenite jadi bainit itu relatif kompetitif. Nah, baja-baja tersebut bisa kita panaskan lagi jadi austenite, kemudian kita dinginkan dengan waktu tertentu untuk mendapatkan mikrostruktur yang kita inginkan.
gitu. Misalnya saya mau dapat bainit, kemudian ketika saya dinginkan relatif lebih lama atau waktunya temperaturnya lebih tinggi gitu ya. Jadi saya dapatkan perlit halus. Tapi saya pengen dapat baja bainit nih, maka saya bisa tinggal panaskan kembali bajanya jadi austenit, kemudian saya langsung dinginkan kejut sampai misalnya 400 derajat Celcius, tahan temperaturnya di situ sehingga kita dapat baja bainit gitu ya. Jadi itu ya, jadi tadi sekarang kita sudah belajar 3, ada perlit halus, perlit kasar, perlit halus, dan baja bainit. Selanjutnya adalah ini, spheroidit. Nah, spheroidit ini adalah baja yang lain yang juga jenis mikrostruktur yang lain yang tidak ada di diagram fasa. Ya, jadi spheroidit ini dapat kita dapatkan kalau kita panaskan hingga temperatur tepat di bawah eutektoid dan dibiarkan dalam waktu yang panjang, gitu ya. Jadi transformasinya berubah jadi misalnya ketika kita punya baja perlit, ya, gimana tadi lulusnya garis-garis gini, misalkan kayak gini. Kemudian kita panaskan pada temperatur 700 derajat Celcius, waktunya juga lama. Gitu ya. Nah, si jarum-jarum piringan-piringan yang panjang-panjang ini dia lama-lama akan tegangan permukaannya akan melepas gitu ya, si energi-energinya akan lepas, kemudian dia akan namanya akan membulat gitu, namanya membulat menjadi namanya spheroidit. Jadi si titik garis-garis tadi dia akan jadi lebih bulat begini. Gitu ya. Nah, ini adalah spheroidit. Nah, spheroidit ini transformasi menjadi sperlit adalah difusi C, jadi C-nya atom-atomnya berubah atau F3C-nya dari yang asalnya tajam-tajam begini menjadi bulat begini, dengan driving force-nya adalah pengurangan luas batas fasa antara ferrit dan sementit. Sehingga kalau kita lihat yang bulat sama yang panjang-panjang, batas fasanya, luasnya antara ini lebih rendah gitu ya batas fasanya. Di sini yang warna ringan ini namanya ada alfa atau alfa ferrit. Dia sebagai matriks lagi-lagi ya. Sementara yang butir-butir ini berfungsi sebagai si Fe3C-nya. Lebih bulat-bulat gitu. Karena dia bentuknya lebih bulat-bulat, jadi dia lebih lunak sebenarnya. Jadi yang kalau kebetulan bebannya lewat ke sini, jadi akan diteruskan terus mungkin ke sini nih. Nah, terus aja sehingga memungkinkan kita untuk bengkok. Kecuali mungkin memang kalau bebannya arah sini gitu ya, mungkin langsung ditahan oleh si ini. Tapi kalau misalkan los ke sini, maka gerakan slipnya akan mungkin lanjut gitu, sehingga dia akan makin bisa mudah untuk bengkok ya. Dari sini ke sini ya, kalau kita lihat sifat fisiknya, baja spheroidit itu perlit itu pasti lebih kuat ya, karena dia lebih menahan bebannya lebih lumayan di sini. Sementara di sini lebih banyak matriksnya, sehingga perlit itu lebih kuat daripada spheroidit. Jadi kalau ini adalah perlit, ini adalah spheroidit. Baja spheroidit adalah paduan yang paling lunak dan paling lemah tetapi ulet dan tangguh. Jadi seperti kita ketahui kalau misalkan bahannya itu ulet, maka dia juga tangguh, bisa menyerap energi. Bisa kita pakai misalnya untuk untuk crashworthiness. Kalau misalkan bodi mobil tertabrak bagian depan tuh sedan, maka dia akan ngeringsek ya. Jadi energinya diserap di bagian depan sehingga penumpangnya tidak kena impact yang keras banget gitu ya, yang fatal misalnya. Nah, jadi di sini bisa dibilang karena luas batas fasa atau persatuan volume spheroiditnya sangat berkurang dan matriks ferritnya ini menghambat penjalaran crack-nya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dari tadi kita ada perlit halus, perlit kasar, perlit halus, kemudian ada bainit, kemudian ada spheroidit ya. Dan satu lagi adalah martensit. Nah, martensit kalau kita lihat, saya izin kembali ya sebelumnya nih. Nah, ini martensit ini tadi M. Jadi tadi saya masukin ya, di sini juga ada namanya tadi spheroidit ya.
spheroided. Jadi martensite ini terjadi kalau kita dinginkan langsung sangat cepat sampai sini. Ya, Anda bayangkan bisa nggak ya? Kalau Anda bisa mendinginin dari 800 atau dari 750 ke 200 detik 100-an sampai dalam waktu dalam waktu 1 detik. Nah, misalkan kalau bisa seperti itu, maka akan ada martensite. Nah, jadi ini adalah hasil dari pendinginan cepat, quenching. Kalau mungkin kita lihat dulu strukturnya ya. Nah, strukturnya kayak gini, jauh lebih tajam-tajam, juga banyak piringan-piringan gelap, di mana piringan gelapnya ini adalah si yang ada karbon-karbonnya gitu ya, tajam-tajam. Nah, di sini dia ada temperatur kamar, struktur mikro, di mana martensite merupakan struktur fasa tunggal non-equilibrium. Jadi dia tidak ada di equilibrium, dia non-equilibrium, dia terbentuk dengan transformasi tanpa difusi dari austenite. Jadi di sini transformasi austenite menjadi martensite itu kompetitif dengan austenite jadi perlite atau austenite jadi bainite. Jadi bisa jadi kalau misalkan lebih lama ya temperaturnya atau waktunya belum turun, tiba-tiba waktunya udah jalan, ya berarti bisa jadi terjadi bainite. Atau mungkin kalau masih kita tahan di temperatur yang relatif tinggi, jadinya terbentuknya perlite misalnya ya, bisa seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan martensite? Martensite itu dia berubah dari FCC austenite, dia berubah jadi body center tetragonal. Tulis ya sini. Nah, kalau kalian ingat apa itu tetragonal, lihat lagi di struktur kristal, nah dia jadi panjang. Jadi yang asalnya FCC, kan austenite itu dia bentuknya FCC ya. Nah, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, dari sini dari FCC gamma austenite ya. Dalam waktu yang sangat cepat dia berubah jadi martensite. Martensite atau kita sebut adalah body center tetragonal. Jadi tetragonal itu kayak balok, ada C-nya itu di mana C-nya tidak sama dengan A, lebih tinggi dari A C-nya. Nah, jadi tiba-tiba jadi seperti ini, langsung jadi yang ini langsung hilang di sebelah sini, di yang tengah-tengah ya, yang face centernya berubah jadi langsung body center tetragonal gitu. Nah, di sini lautan padatnya lewat jenuh dan mudah berubah karena pemanasan. Butir martensite berbentuk piringan atau jarum dengan matriks austenite, dan kurva transformasi martensitik itu disebut kurva atermal. Jadi dia merupakan garis datar linear pada temperatur rendah. Jadi baja dengan struktur mikrostruktur martensite itu dia paling keras, paling kuat, dan paling rapuh. Dan kekerasan martensite naik dengan konsentrasi karbon hingga 0,6% berat. Ya, jadi ini yang terakhir yang kita pelajari adalah martensite, di mana dia paling keras, kuat, dan paling rapuh. Jadi balik lagi ke sini, kita ada, jadi mungkin kalau saya ulang lagi dari awal ya, kita sum up sedikit. Mana hilang? Ya, jadi kita sum up sedikit di sini. Pertama kita mengenal kalau dia temperaturnya relatif tinggi, itu adalah perlite kasar. Ya, kemudian di temperatur border daerah sini adalah perlite halus. Kemudian kalau perlite halus, kemudian kalau kita relatif lebih rendah lagi, ini adalah bainite. Oke. Kemudian perlite kasar atau perlite halus, kalau kita tahan temperaturnya tinggi juga bisa berubah lagi, dia jadi spheroidite walaupun tidak ada ada di kurva ya. Dan kemudian kalau kita dinginkan dengan sangat kejut, ini akan jadi martensite.
Oke, jadi itu yang perlu kalian hafalkan, dan nanti kita bisa lihat untuk hari Jumat kita lihat gimana caranya kita strategi. Ini biasanya selalu keluar di ujian ya. Kalau nggak bisa keluar di ujian tahun ini lagi, mungkin keluar lagi juga ya. Kita lihat nanti ini bagaimana strategi kita untuk mendapatkan 100% martensit misalkan, atau bagaimana ingin mendapatkan setengahnya per lead, setengah by lead, kita juga bisa lihat. Mungkin untuk penutup sebelum kita lanjutkan minggu depan, kita bisa lihat nah ini ya, mungkin lihat-lihat dari mana ya? Dari sini ya. Mungkin secara umum sifat mekaniknya ya. Kita lihat aja sifat mekaniknya secara umum. Jadi misalnya dari find pair lead ya. Misalkan untuk find pair lead di sini dari persentase C-nya bagaimana dengan paduan mekaniknya, atau mungkin nah ini. Jadi misalkan ini adalah struktur fine pair lead, coarse pair lead dengan spheroidit ya sebagai contoh. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk fine pair lead, dan ini kan persentase C-nya juga berubah ya. Ada misalkan 0,76-nya di sini nih, 0,76-nya di sini sebenarnya eutectoid ya. Eutectoidnya di sini. Namun kalau bisa jadi titik eutectoid juga bisa ada di misalkan strukturnya juga bisa pada komposisi yang berbeda di sini. Di sini kita lihat bahwa fine per lead itu jauh lebih tinggi Brinell hardness number-nya ya, kekerasannya. Ini adalah coarse per lead, dan paling rendah kekerasannya adalah spheroidit. Baik dari ini ya HRC skala ini atau mungkin skala Brinell. Ya. Dan secara terbalik kita bisa lihat ductility-nya kalau kita hitung dari area reduction, spheroidit paling tinggi ya. Seperti ini, sementara di bawahnya adalah coarse pair lead dan fine pair lead. Jadi contoh bagaimana implikasinya dari struktur mikro tadi sesuai dengan prediksi kita ya. Itu bisa dicek dengan sifat-sifat dan ternyata memang berkorelasi. Oke, baik rekan-rekan semua, karena ini cuma 1 jam, saya tutup ya hari ini. Kita lanjutkan lagi, jangan lupa dibaca-baca dulu ya PPT-nya, dan mudah-mudahan biar kita hari Jumat bisa sambil sedikit latihan soal, dan kita lanjut ke bab yang lain.